Rasakan, meski menyakitkan. Lihat ini. Ibu dua anak bunuh diri karena tidak mampu membeli beras. Anak di jalanan ditabrak saat sedang mengamen. Remaja bunuh diri karena dibully. Kita hanya melihat semuanya. Kita hanya membaca. Ini sekali menghela nafas. Apa ini? Apa kita sudah mati rasa? Apa kita hanya peduli untuk viral? Teriakan mereka. Telah algoritma. Ketipu dari TikTok. Tidak ada apa-apanya. Lucu ya. Dunia sekarang begini. Orang-orang bisa viral karena konten mereka yang tidak berguna. Anak-anak mati di jalanan, nggak ada yang peduli. Kita semua ikut tertawa, lupa bahwa ada yang sedang menangis diam-diam. Kita pura-pura jadi influencer, padahal kita nggak bisa mempengaruhi diri sendiri untuk berhenti cuek. Aku ini seniman. Katanya seniman itu peka, punya mata batin. Tapi apa gunanya mata kalau aku menutupnya? Apa gunanya hati kalau aku memilih diam? Aku terus sibuk mencampur warna di langit, jauh daun. Padahal luar sana langit diselimuti kabut duka. Aku melukis langit, sementara seseorang sedang melukis keresahan di dinding kamarnya sebelum mengakhiri hidup. Lukisan terakhirku bunga, pelangi, langit biru, indah tapi palsu. Lihat, mereka hidup tapi hatiku mati. Lukisan ini bohong. Merasa bersalah ketika aku sedang melukis bunga seseorang yang sedang menggigil kelaparan. Aku sudah melukis langit biru dan seorang ibu yang sedang putus asa. Aku menutup semua luka dengan warna-warna. Padahal aku tahu pasti aku bicara. Aku ingin melukis, tapi bukan bunga, bukan pelangi. Aku ingin melukis cerita, melukis
merasa sendiri. Aku peduli, tapi dianggap lemah. Aku, semua orang melihat, dengar, bergerak, tapi rasanya suara aku seperti tertawa di keramaian. Tapi lalu aku bertemu seorang anak kecil di pinggir jalan. Tangannya kotor, bajunya robek. Tapi matanya jernih. Dia sedang menggambar. Gambarnya sederhana. Tangan-tangan yang saling menggenggam. Lalu aku tanya, kenapa kamu menggambar itu? Lalu ia menjawab, aku ingin semua orang peduli, biar gak ada yang sendirian. Anak sekecil itu, dia sudah mengerti makna kepedulian dibanding orang-orang dewasa yang aku kenal. Kata-katanya menghantam aku, mengoyak lukisan-lukisan indah yang kupaksakan. Sejak saat itu, aku berjanji, setiap lukisan yang kubuat harus mempunyai suara. Setiap goresan harus bicara, karena seni bukan tentang keindahan semu, tapi tentang muka yang nyata. Aku akan mulai melukis air mata, melukis rumah roboh, melukis wajah-wajah yang selama ini dari kamera. Dan seni bukan tentang estetika, tapi tentang kebenaran, tentang perasaan, tentang menyatakan apa yang tak bisa disampaikan oleh berita, disuarakan oleh kekuasaan, atau disampaikan oleh angka statistik. Tapi aku sadar, aku tak bisa sendiri. Karena seni tak ada artinya jika hanya dilihat. Ia harus menjadi alat untuk menggerakkan, untuk mengunggah. Dan aku butuh kamu. Iya, kamu yang sedang duduk diam menonton ini.